Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanih. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma amin. Baik, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Adik-adik santri kelas 10 KMI, Tulab wa Tholibat. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan materi kita di mata pelajaran Al-Fiqh. Pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas tentang bab sifat sholat. Nanti adik-adik bisa untuk memurajaah, mengambil poin-poin pentingnya sebagaimana yang ada di dalam kitab PDF yang sudah Ustadz kirim kepada kalian. Di sini ada nomor 1 sampai nomor 47. Itu semua terkait dengan poin-poin pentingnya. Kemudian penjelasannya ada di dalam matan yang di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bersama. Walaupun ada beberapa doa yang belum kita artikan, tapi Ustadz yakin kalian sudah paham karena Ustadz sudah memberikan kepada kalian terjemahan lengkapnya, baik secara makna atau secara perbahasa. Tayyib. Materi kita kali ini insyaallah masuk di bab baru, yaitu terkait dengan sujud sahwi, kemudian sujud tilawah, dan yang ketiga sujud syukur. Ada 3 bahan pokok utama materi kita di kesempatan kali ini. Judulnya Babu Sujudis Sahwi wa Tilawati Wasyukri. Berarti kita minimal paham makna apa itu sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kemudian mungkin nanti ada di dalam pembahasan sebab-sebabnya. Setelah itu syarat-syaratnya, atau mungkin yang terakhir perbedaan di antara sujud sahwi, sujud tilawah, dan yang terakhir sujud syukur itu apa. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Wa huwa masyru'un idza, sujud sahwi itu, kita mulai dari yang pertama, sujud sahwi masyru'un, disyariatkan apabila ada 4 poin sebagaimana ada ikonnya di sini, gambar file. Zatal insanu fi sholatin ruku'an au sujudan au qiyaman au qu'udan sahwan. Apabila zadal insanu, seseorang menambah, fi sholatin, di dalam sholatnya, ruku'an, ruku', au sujudan, sujud, au qiyaman, berdiri, au qu'udan, atau duduk dalam salat, sahwan, dikarenakan lupa. Jadi sahwan di sini mirip dengan nisyan. Sahwan artinya lupa. Kemudian yang kedua, alasannya untuk dilaksanakan sujud sahwi, au naqqasa syai'an minal mazkurati ata bihi wa sajada lis-sahwi. Atau orang tadi mengurangi salah satu dari hal-hal tersebut, maka dia mengerjakannya ketika sudah ingat, ya, ketika sudah dia ingat, kemudian dia melakukan sujud sahwi. Kalau tadi menambah, entah itu ruku', entah itu sujud, entah itu berdiri, entah itu duduk, dia maka hendaknya melakukan sujud sahwi. Penyebab yang kedua, dia mengurangi. Entah itu dia mengurangi ruku', dia mengurangi sujud, dia mengurangi duduk di antara 2 sujud, dan yang lain, maka dia juga disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi. Alasan yang ketiga, au taraka wajiban min wajibatiha sahwan, atau dia meninggalkan salah satu kewajiban dari kewajiban sholat karena lupa. Nah, apa itu kewajiban sholat? Kemarin di pertemuan yang lalu sudah Ustadz terangkan. Nanti silahkan diulang lagi. Apa yang termasuk syarat wajib sholat, rukunnya, sunah-sunahnya. Nah, itu di pertemuan sebelumnya. Di sini ada di halaman 32 sampai ke atas, ya. Saya ulang.
au taraka wajiban min wajibatiha sahwan, atau dia meninggalkan salah satu kewajiban salat karena lupa. Yang keempat, penyebabnya atau hal yang dengannya disyariatkan seseorang untuk melakukan sujud sahwi. Au syakka fi ziyadatin au nuqsan, atau orang tersebut syakka, ragu, apakah dia telah menambah atau mengurangi yang tadi, entah itu ruku, entah itu sujud, entah itu berdirinya, atau entah itu dia duduk di antara dua sujud. Menambah, mengurangi, meninggalkan kewajiban dalam sholat, atau dia ragu-ragu. Itu penyebab untuk disyariatkannya sujud sahwi. Berikutnya dalilnya, wa qad sabata annahu sallallahu alaihi wasallam qama 'anit tasyahhudil awal fasajada. Dan telah sahih hadis yang menunjukkan adanya riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdiri langsung. Maknanya tidak melakukan tasyahud awal, maka beliau melakukan fasajada, sujud sahwi. Nabi juga, karena beliau juga manusia, pernah mengalami lupa, yaitu tidak melaksanakan tasyahud awal. Tapi kemudian beliau melakukan sujud sahwi sebagai keteladanan bagi umatnya ketika umatnya nanti mengalami yang namanya lupa, atau menambahi, mengurangi, meninggalkan kewajiban, atau ragu-ragu dalam sholatnya. Wa sallama min raq'ataini minadh-dhuhri awil 'asri thumma dzakkaruhu fatammama wa sajada lis-sahwi. Kemudian dalil yang kedua, dan beliau pernah salam pada rakaat kedua. Bayangkan, seharusnya ketika seseorang atau seorang muslim melaksanakan sholat duhur ataupun asar itu harusnya 4 rakaat. Tapi ini kejadian yang pernah ada di zaman Nabi. Pelakunya beliau Shallallahu alaihi wasallam sendiri ketika menjadi imam bagi para sahabatnya. Dan beliau pernah salam pada rakaat kedua dari sholat duhur atau asar. Kemudian mereka, para sahabat, mengingatkan beliau. Maka beliau menyempurnakan sholatnya dan melakukan sujud sahwi. Dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga, wa shalla adz-dzuhra khamsan faqila lahu azitatis shalah faqal wa madza qalu shallaita khamsan fasajada sajadataini ba'dama sallama, muttafaqun alaihi. Dan beliau Shallallahu alaihi wasallam juga pernah mendirikan sholat duhur dengan 5 rakaat. Seharusnya berapa? 4 rakaat. Berarti di sini beliau waktu itu menambahi. Maka ada yang mengatakan, apakah sholat telah ditambah? Maka beliau Shallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, apakah yang terjadi? Mereka, para sahabat, berkata, Anda wahai Rasulullah telah melakukan sholat 5 rakaat. Maka beliau sujud sahwi 2 kali setelah salam. Hadis riwayat muttafaqun alaihi, Bukhari dan Muslim. Kemudian ini petunjuk dari Nabi kepada kaumnya atau kepada kita umat Islam apabila melakukan kesalahan atau entah itu menambahi atau mengurangi atau meninggalkan kewajiban dalam kewajiban sholat atau ragu-ragu, bagaimanakah solusinya. Di sini ada waqal idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla athalasan am arba'an falyatrahi syakka wal yabni ala mastaiqana thumma yasjudu sajdataini qabla an yusallim fa in kana shalla khamsan syafa'na sholatahu wa in kana shalla tamaman kana tarhiman lisyaiton, rawahu Ahmad wa Muslim. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
jika salah seorang di antara kalian ragu dalam sholatnya dan tidak ingat sudah berapa rakaat dia sholat, 3 ataukah 4, maka tinggalkanlah yang meragukan itu dan lanjutkanlah sholat menurut rakaat yang diyakini. Kemudian sujudlah 2 kali sujud sebelum salam. Kalau ternyata dia sholat 5 rakaat, maka sujud tersebut menggenapkannya. Dan kalau ternyata sholatnya telah sempurna, sudah benar, maka 2 sujud sahwi tersebut berfungsi untuk menghinakan setan. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Berarti di sini tujuannya adalah untuk menyempurnakan sholat apabila memang kurang, atau untuk menghinakan syaitan apabila memang sholatnya sudah sempurna. Kemudian walahu an yasjuda qabla salami aw ba'dahu. Sujud tersebut boleh dilaksanakan sebelum salam maupun sesudahnya, ya. Boleh dilakukan sebelum salam atau sesudah salam. Intinya 2 rakaat sujud sahwi. Kemudian sunnahnya wa yusannu sujudu tilawati lil qari'i wal mustami'i fi sholati wa kharijiha. Ini sudah masuk ke sujud tilawah. Berbeda dengan masalah sujud sahwi. Di matan ini sudah langsung membahas tentang sujud tilawah. Adapun sujud tilawah maka disunnahkan bagi orang yang membaca dalam tanda kutip ayat-ayat sajdah dan orang yang mendengarkannya. Ada 2 ya. Sujud tilawah itu disunnahkan. Maknanya apa? Disyariatkan, diperintahkan. Bagi mereka yang pertama qari, membaca Al-Quran, yang dibaca terdapat ayat sujud sahwi. Atau yang kedua, bagi orang yang mendengarkannya. Jadi apa? Tidak hanya sebatas pada yang Al-Qari saja. Tapi kalau ada orang yang paham bahasa Arab atau hafiz yang paham Al-Quran dan dia hafal, dia mendengar misalnya temannya membaca surat di dalamnya ada sujud sahwinya, maka dia disunnahkan untuk melakukan juga ikut sujud sahwi, sujud tilawah, sujud tilawah. Saya ulang, adapun sujud tilawah maka disunnahkan bagi orang yang membaca ayat-ayat sajadah dan orang yang mendengarkannya, baik ketika sholat maupun ketika di luar salat. Hukumnya apa? Sunnah ya di sini. Lebih baik dikerjakan kalau paham. Kemudian wa kadzalika idza tajaddadat lahu ni'matun aw intafa'at anhu niqmatun sajada lillahi syukran. Ini sudah masuk ke bagian sujud syukur ya. Tadi yang pertama sujud sahwi, kemudian wa yusannu sujud tilawah, kemudian yang ketiga ini wa kadzalika idza tajaddadat lahu ni'matun sujud syukur. Pembahasannya kita sesuai dengan matan yang ada di dalam kitab. Demikian juga disyariatkan untuk bersujud ketika mendapat nikmat yang baru dia peroleh, au indafa'at anhu nikmatun, atau dihindarkan dari suatu mara bahaya, maka dia melakukan sujud kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur. Ini yang dinamakan dengan sujud syukur. Wa hukmu sujudi syukri kasujudi tilawati. Dan hukum dari sujud syukur adalah sunnah, sebagaimana hukum dari sujud tilawah. Tayyib. Kurang lebih maknanya seperti itu. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita akan lebih memperdalam penjelasan terkait dengan makna dari 3 sujud tersebut ya. Karena kita terbatas dengan apa yang ada di dalam matan. Sedangkan kita nanti kalau kita bahas lebih dalam melewati waktu, nanti kita tidak bisa mencapai target yang telah kita tetapkan. Baik, intinya tadi kita sudah membahas tentang 8 poin penting. Ustadz baca, sudah ada di dalam kitab PDF. Yang pertama,
syariat sujud sahwi. Mengapa sujud sahwi itu diperintahkan? Yang kedua, hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk sujud sahwi. Yang ketiga, apabila seseorang lupa bertasyahud awal. Yang keempat, tentang sujud sahwi sebelum atau sesudah salam. Yang kelima, syariat sujud tilawah. Yang keenam, syariat sujud tilawah untuk pembaca dan pendengar Al-Quran baik di dalam maupun di luar sholat. Yang ketujuh, adanya syariat untuk sujud syukur. Yang kedelapan, ketentuan atau hukum tentang sujud syukur. Alhamdulillah, selesai materi kita di pertemuan kali ini. Nanti kalau kalian misalnya ada waktu, silahkan cari referensi yang lain, entah itu lewat Google atau lewat kitab, terkait dengan makna sujud syukur, makna sujud tilawah, dan makna sujud sahwi. Sebenarnya di dalam matan ini sudah ada, tapi kalian harus mengambil kesimpulan sendiri, ya. Mengambil kesimpulan tentang pengertian dari sujud tersebut yang sudah ada di dalam matan. Hanya saja di sini secara singkat dan padat. Baik. Alhamdulillah, naktafi bihadzal liqa, aqulu qouli hadza, barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.